Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul Hakikat Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini. Langsung saja, sebelum kita mempelajari apa itu evaluasi, maka kita harus memperhatikan beberapa poin, yaitu yang pertama, adanya objek penelitian, kemudian tes, pengukuran, penilaian, dan yang terakhir ada sehingga dapat tujuan pembelajaran. Nah, marilah kita lihat penjabaran beberapa poin tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tes. Tes merupakan suatu tindakan atau percobaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan atau tingkat perkembangan suatu individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan afektif dan psikomotorik. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian atau penilaian dan asesmen. Proses pengumpulan data, bukti, dan menelaah kebutuhan, keunggulan, kemampuan, dan deskripsi pencapaian perkembangan dan belajar anak didik dalam kegiatannya di lembaga pendidikan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan evaluasi itu? Yang dimaksud dengan evaluasi yaitu evaluasi adalah suatu proses sistematis meliputi pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang perkembangan anak usia dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi selektif. Jadi, fungsi selektif ini dilakukan dengan
menyeleksi anak atau siswa yang ada pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, diagnostik. Jadi fungsi diagnostik ini adalah fungsi mendiagnosa atau mencari kelebihan dan kekurangan yang ada pada anak. Kemudian yang ketiga, fungsi penempatan, di mana fungsi penempatan ini dilakukan penempatan siswa pada minat atau bakat yang ada pada diri anak. Kemudian fungsi pengukuran keberhasilan. Nah, dalam pengukuran keberhasilan ini, dalam tercapainya kegiatan pembelajaran, maka ada beberapa faktor yang diperhatikan. Yang pertama, guru pada saat guru menjelaskan. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, metode atau alat atau media yang digunakan. Dan yang keempat, kurikulum yang digunakan. Kemudian teknik penilaian. Teknik penilaian ini dilakukan dengan teknik tes, di mana teknik tes terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis dilakukan dengan guru memberikan penilaian secara tertulis dan anak menjawab secara tertulis. Kemudian yang kedua, tes tidak tertulis atau lisan, yaitu tes yang dilakukan secara lisan di mana adanya interaksi antara guru dan anak atau adanya tanya jawab antara guru dan anak. Kemudian tes perbuatan atau praktek, di mana tes perbuatan ini dilakukan anak melakukan guru melaksanakan memberikan suatu instruksi kepada anak, kemudian anak melakukan dengan perbuatan atau unjuk kerja, di mana penilaian dilakukan pada saat anak menyiapkan, melaksanakan, serta mencapai hasil materi yang diberikan kepada anak. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada beberapa teknik non-tes dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, wawancara. Wawancara yaitu teknik yang tidak menggunakan perangkat soal yang harus dikerjakan siswa, melainkan mewawancarainya langsung atau interview yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak. Yang kedua itu observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan suatu proses pengamatan secara langsung bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau faktor-faktor yang diamatinya terkhususnya dalam kecakapan sosial. Terdapat 3 jenis observasi, yaitu observasi partisipan, yang kedua observasi sistematik, yang ketiga observasi eksperimental. Yang ketiga kuesioner atau angket. Angket merupakan alat untuk mengumpulkan, mencatat data-data atau informasi. Yang keempat, portofolio. Next, Ri. Adapun proses penilaian dalam evaluasi pembelajaran, itu tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar. Maksudnya, proses penilaian dalam evaluasi itu, yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, harus sahih, yaitu penilaian sesuai data yang telah diperoleh di dalam kelas.
Yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima harus terbuka. Tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan siswa melalui kegiatan evaluasi. Yang kedua, memberikan dorongan belajar terhadap siswa. Yang ketiga, sebagai laporan sekolah. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan pada presentasi pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menambahkan dari Saudara Husnul mengenai proses penilaian yaitu bagaimana penilaian menitik beratkan efektivitas kegiatan belajar mengajar yang ada dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.